Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Selamat menyaksikan Pena, Pendidikan Efektif Navigasi Akademis. Di episode pertama ini, Pena akan membahas tentang mengenal pedagogi pendidikan. Bapak atau Ibu Guru ada yang tahu tidak apa itu pedagogi pendidikan? Jika belum, simak terus video ini, karena kita akan terus belajar bersama nih. Yuk kita langsung ke topiknya. Pertama, institut akan menjelaskan tentang pengertian pedagogi. Pedagogi pendidikan adalah suatu disiplin ilmu atau bidang studi yang khusus membahas tentang prinsip-prinsip, teori, dan metode-metode pengajaran dan pembelajaran. Pedagogi berkaitan erat dengan bagaimana pendidikan dapat diorganisir dan diimplementasikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung efektif dan efisien. Pedagogi pendidikan memiliki berbagai aspek yang akan kita bahas satu persatu, yaitu metode pengajar, teori belajar, kurikulum, evaluasi, dan penilaian, penggunaan teknologi dalam pengajaran, pendidikan karakter, dan perbaikan diri. Selanjutnya, kita akan masuk ke aspek pertama, yaitu metode pengajar. Metode pengajaran. Dalam pedagogi pendidikan, terdapat berbagai metode pengajaran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 10 metode pengajaran yang akan institut jelaskan secara singkat. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode ini mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan aktif dari setiap anggota kelompok. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui pengerjaan proyek yang berorientasi pada pemecahan masalah. Ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran dimulai dengan merumuskan masalah yang memerlukan pemecahan. Siswa kemudian belajar dengan cara menemukan solusi untuk masalah tersebut. Keempat, pembelajaran bermain. Game-based learning. Menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Metode ini dapat digunakan menggunakan permainan papan, simulasi, atau aplikasi pembelajaran interaktif. Kelima, diskusi kelas. Guru memfasilitasi diskusi kelompok atau diskusi kelas untuk membangkitkan ide, pemikiran kritis, dan perspektif siswa dengan topik pembelajaran. Keenam, pembelajaran daring. Menerapkan teknologi untuk menyiapkan materi pembelajaran, mengakses sumber daya online, dan memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru melalui platform pembelajaran elektronik. Ketujuh, metode ceramah interaktif. Guru menyampaikan materi dengan menggabungkan elemen-elemen interaktif seperti pertanyaan, diskusi singkat, atau demonstrasi langsung. Kedelapan, studi kasus. Menganalisis kasus-kasus nyata atau skenario yang kompleks untuk mendorong pemikiran kritis dan aplikasi konsep pembelajaran dalam konteks praktis. Kesembilan, pendekatan eksperimen. Siswa belajar melalui percobaan atau praktikum yang memungkinkan mereka mengamati, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan. Kesepuluh, pendekatan demonstrasi. Guru memberikan contoh atau demonstrasi terkait materi pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman siswa. Setiap metode pengajaran memiliki kelebihan dan kelemahan serta cocok untuk situasi pembelajaran yang berbeda. Bapak atau Ibu Guru juga dapat menggabungkan beberapa metode ini agar pembelajaran menjadi lebih variatif dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori belajar dalam pedagogi pendidikan. Beberapa teori belajar dalam pedagogi pendidikan mencakup pemahaman tentang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berikut adalah beberapa teori belajar dalam pedagogi pendidikan. Teori behaviorism, fokus pada perubahan perilaku eksternal melalui penghargaan atau hukuman. Nah, contoh penerapannya yaitu sistem penghargaan di kelas. Teori kognitif, menekankan pada pemrosesan informasi, memori, dan pemahaman konsep. Contoh penerapannya yaitu diskusi dan tugas yang menantang. Teori konstruktivisme, siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Contoh penerapannya yaitu proyek konstruktivitis dan diskusi kelompok. Yang keempat, teori kognitif sosial. Pendekatannya menggabungkan aspek kognitif dan sosial belajar. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran kolaboratif dan modeling. Kelima, teori kognitif situasional. Pengetahuan ditempatkan dalam konteks atau situasi tertentu. Contoh penerapannya yaitu pembelajaran kontekstual dan simulasi. Yang keenam, teori pembelajaran berbasis tugas. Pemahaman ini melalui tugas konkret dan proyek. Contoh penerapannya yaitu tugas proyek dan pemecahan masalah. Pembelajaran kolaboratif. Interaksi antar siswa dan kerjasama dalam membangun pengetahuan. Contoh penerapannya yaitu proyek kelompok dan diskusi. Setelah mengetahui teori belajar dalam pedagogi pendidikan, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk kita belajar bersama. Sampai jumpa di next video.